Assalamualaikum. Halo sahabat santri online Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai pesantren tahfiz yang ada di sekitar Depok. Berikut ini ada beberapa pesantren tahfiz di wilayah Depok yang bisa dijadikan referensi Bapak, Ibu yang ingin anaknya masuk ke pesantren tahfiz. 1. Pesantren Tahfiz Ar-Rahman. 2. Pesantren Tahfiz At-Tobari, Yayasan Pandu Cendekia. 3. Pesantren Tahfiz Al-Quran Nurul Rahman. 4. Pesantren Madinatul Quran Depok. 5. Pesantren Tahfiz Al-Hairiyah. 6. Pesantren Tahfiz Quran Fantastik. 7. Pesantren Tahfiz Azkar 17 Sawangan Depok. 8. Pesantren Tahfiz Serambi Quran. 9. Pesantren Tahfiz Mahfazah. 10. Pesantren Tahfiz Anwarul Quran. 11. Pesantren Tahfiz Al-Quran Sakura. 12. Gria Quran Depok. 13. Pesantren Tahfiz Al-Quran Kiblatain. 14. Pesantren Tahfiz Baitul Quran. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu sahabat santri online Indonesia yang ingin anaknya menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian berikut ini ada beberapa keutamaan tahfiz Al-Quran. Menghafal Al-Quran termasuk ibadah sebagai tujuan hidup dalam Islam jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia, sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan dan keajaiban Al-Quran di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran sebagai cara dan bentuk manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Allah berfirman, berikut 13 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hati tidak akan pernah merasa kosong dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas 2914. Ia berkata hadits ini hasan sahih. 2. Memperoleh penghormatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek kemampuan membaca dan hafalan Al-Quran mereka. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan? Ia menjawab, aku telah menghafal surah ini dan surah ini, serta surah Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah engkau hafal surah Al-Baqarah? Ia menjawab, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah, dan engkau menjadi ketua rombongan itu. Salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surah Al-Baqarah semata karena takut aku tidak dapat menjalankan isinya. Mendengar komentar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik, wanginya menyebar kemana-mana. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian dia tidur dan dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik. Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menilainya hadits hasan. 2879.
dan lafaz itu darinya, serta oleh Ibnu Majah secara ringkas 217, Ibnu Huzaimah 1509, Ibnu Hibban dalam Sahihnya Al-Isa'am 2126, dan dalam sanadnya ada Atta Maula Abi Ahmad, yang tidak dinilai terpercaya kecuali Ibnu Hibban. 3. Mengenakan mahkota kehormatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, Ya Allah, ridai dia. Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hari Tirmidzi 3164, dan beliau menilai hasan sahih. 4. Kebahagiaan bagi kedua orang tua. Sabda Rasulullah SAW daripada Buraidah al-Aslamira, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? 5. Mendapatkan tempat yang tinggi di surga. 6. Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Azza wa Jalla. 7. Hatinya terbebas dari siksa. 8. Mendapatkan kehormatan dari sesama manusia. 9. Mendapat syafaat dari Al-Quran. 10. Disayang oleh Rasulullah. 11. Mendapat syafaat dari Al-Quran. 12. Termasuk sebaik-baik manusia. 13. Orang lain boleh iri padanya. Berikut adalah informasi pondok pesantren tahfiz yang ada di Depok, dan 13 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.